We pray for better days. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Rian Gipari. Di sini aku mau ngejelasin mengenai proses pengolahan limbah industri tahu dengan cara biologis. Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan namanya tahu. Ya, tahu merupakan olahan makanan dari kedelai yang sangat digemari masyarakat, baik masyarakat kalangan bawah maupun kalangan atas. Dan pada saat ini, si tahu ini udah diaplikasikan ke berbagai jenis makanan, seperti kerupuk, bakso, tahu gejrot, gehu, tahu crispy, tahu pedas, dan banyak sekali yang memiliki citra rasa khas masing-masing. Karena tahu ini udah menjadi primadona di masyarakat Indonesia ini, maka tidak aneh banyak sekali industri tahu yang berkembang di Indonesia ini, baik di daerah kota maupun di daerah pedesaan. Tapi kalian tahu nggak gimana proses pembuatan tahu itu? Apa aja yang dibutuhinnya, lalu apa aja yang dikeluarinya? Kalian jangan asal tahu makan tahu aja ya. Yuk simak baik-baik. Untuk proses pembuatan tahu, yang pertama, kedelai dicuci sampai bersih, kemudian direndam. Setelah itu, kedelai yang telah direndam ditiriskan untuk kemudian digiling. Penggilingannya pun dilakukan dengan penambahan air menjadi bubur kedelai. Bubur kedelai kemudian dimasak dan disaring sehingga menjadi susu kedelai. Kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit larutan pengendap sambil diaduk menghasilkan campuran padatan tahu dan cairan. Cairan dibuang, kemudian tahu dicetak. Untuk lebih jelasnya lagi, aku mau nunjukin ke teman-teman diagram proses pembuatan tahu. Nah, diagram ini bersumber dari jurnal BPPT pada tahun 1997. Kalau diperhatikan ya teman-teman, pada proses pembuatan tahu ini banyak sekali membutuhkan air sebagai bahan pembantunya ya. Tentunya dengan jumlah yang sangat banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Aida pada tahun 1985, untuk setiap 1 kg bahan baku kedelai dibutuhkan rata-rata 45 liter air dan akan menghasilkan limbah cair sebesar rata-rata 43,5 liter. Agar lebih terbayang, di sini aku akan menunjukkan diagram neraca masa proses pembuatan tahu yang diambil dari sumber yang sama. Kita lihat bahan baku ada kedelai sebesar 60 kg, air sebesar 2700 kg. Lalu diproses maka akan menghasilkan 3. Ini tahu sebesar 80 kg yang dikonsumsi manusia, lalu ampas tahu sebesar 70 kg yang mana bisa menjadi pakan ternak, lalu yang terakhir limbah cair tahu atau dadih tahu atau bisa dibilang whey sebesar 2610 kg. Nah, kalau diperhatikan dari kedua diagram ini, si tahu itu menghasilkan 2 limbah, yakni limbah padat serta limbah cair. Untuk limbah padat, jika tidak diolah pun bisa dikasih ke pakan ternak. Adapun yang diolah bisa menjadi tepung ampas tahu, terus kerupuk ampas tahu, dan kalau masyarakat di daerah aku ya biasanya dikonsumsi untuk menjadi lauk. Karena emang harganya sangat murah gitu teman-teman. 5.000 aja bisa dapat sekarung deh. Kalau gak salah ya teman-teman. Tapi emang sih rasanya agak aneh kalau menurut saya karena saya juga pernah mencobanya. Nah, yang menjadi masalah itu limbah cairnya gitu teman-teman. Karena biasanya kalau industri tahu ini kan langsung dibuang aja gitu ke selokan. Nah, kan sedangkan di dalam limbah cair ini mengandung banyak kandungan. Kalau menurut Nuraida tadi, limbah cair ini mengandung bahan-bahan organik berupa protein sebesar 40-60%, karbohidratnya 25-50%, dan lemak sebanyak 10%. Dan si limbah ini dapat segera terurai dalam lingkungan berair menjadi senyawa-senyawa organik turunan yang dapat mencemari lingkungan. Sebagian besar limbah cair ini dihasilkan dari cairan yang terkental
yang terpisah dari gumpalan tahu pada tahap proses penggumpalan dan penyaringan yang disebut air dadih atau whey tadi ya. Terus sumber lainnya berasal dari proses sortasi dan pembersihan, pengupasan kulit, pencucian, penyaringan, pencucian peralatan, proses. Lalu jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh industri pemetaan sebanding dengan penggunaan air untuk pemrosesannya, kurang lebih. Menurut suatu hasil studi tentang karakteristik air buangan industri tahu di Medan yang dilakukan oleh Bapeda Medan pada tahun 1993, dilaporkan bahwa air buangan industri tahu ini rata-rata mengandung BOD sebesar 4.583, COD sebesar 7.050 dan TSS sebesar 4.743. Nah, bila dibandingkan dengan baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, yaitu maksimum diperbolehkan untuk BOD sebesar 50, untuk COD sebesar 100, dan untuk TSS sebesar 200 mg dalam 1 liter. Nah, apabila si limbah cair ini langsung dibuang begitu saja ke saluran air seperti sungai, parit, ataupun selokan, maka akan mengganggu kehidupan lingkungan di sana dan mengganggu biota-biota yang hidup di sana. Lalu juga si tahu ini lama-kelamaan akan menimbulkan bau busuk ya. Nah, upaya untuk menurunkan kandungan bahan organik yang terkandung di dalam isi tahu ini sudah dilakukan, dan antaranya dengan menggunakan metode fisika kimia, biologis aerob, dan pemanfaatan gulma air yang dilakukan oleh ini diambil dari jurnal Linasari tahun 1995. Akan tetapi penerapan ketiga metode tersebut dalam skala nyatanya khususnya di Indonesia relatif sulit karena beberapa alasan, antara lain metode dan operasi relatif kompleks, kebutuhan jumlah koagulan besar, sedangkan untuk pengolahan limbah cair secara biologis aerob memerlukan biaya energi listrik untuk aerasi tinggi atau biaya prosesnya tinggi, serta lahan pengolahannya yang relatif luas. Dengan demikian, para pengusaha industri tahu sering membuang limbah cair ini tanpa pengolahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita cari solusinya baik-baik, bagaimana teknologi yang aman serta relatif murah yang dapat diterapkan di Indonesia ini untuk penanganan limbah cair industri tahu. Di sini aku mau ngejelasin menggunakan metode biofilter aerobik. Nah, apakah biofilter aerobik ini efektif atau tidak dalam menyelesaikan masalah ini? Mari kita tinjau lebih lanjut lagi yuk. Salah satu penerapan teknologi pengolahan limbah cair industri tahu dengan proses biofilter aerob yaitu penggunaan bahan PVC dengan media kerikil berdiameter 1-2 cm sebagai media biofilter pada skala laboratorium dengan laju alir umpan kontinu pada temperatur ruang. Pemilihan metode berdasarkan hasil penelitian dari BPPT pada tahun 1997 bahwa penggunaan aerobik cocok diterapkan untuk pengolahan limbah cair industri tahu dengan konsentrasi polutan di bawah 2000 mg per liter, waktu tinggal 5-8 jam, dan tinggi unguan media filter 140 cm. Dalam penelitian metode ini ditetapkan parameter uji dengan variasi konsentrasi COD sebesar 500, 750, 1000 mg per liter dan HRT 5, 7, dan 9 jam serta tinggi unggun 100 dan 125 cm. Kenapa medianya dipilih batu kerikil? Karena biayanya relatif murah dan mudah diperoleh sebagai bahan lokal. Lalu kenapa dipilih proses aerobik? Karena lebih menguntungkan daripada proses anaerobik. Menurut Ekepender tahun 2000. Aku tunjukkan skema alatnya. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama ada tangki umpan, reaktor biofilter aerob, tangki effluent, rotatometer, wadah aerasi umpan, aerator, lalu
yang bagian-bagian kecilnya ada keran pengambil sampel dan pompa umpan. Untuk prosedurnya, yang pertama sebanyak 120 liter limbah cair yang baru keluar dari sisa proses pencetakan atau penyaringan ditampung dan dimasukkan ke dalam 4 unit wadah derigen plastik berukuran 30 liter. Limbah cair tersebut dibawa ke laboratorium dan siap digunakan sebagai bahan baku penelitian. Limbah cair disaring sebanyak 50 liter menggunakan kain saring halus. Kemudian dinetralkan dengan penambahan larutan NaOH. Lalu dimasukkan ke dalam tangki berukuran 120 liter. Kemudian ditambahkan nutrisi dengan perbandingan antara nutrisi limbah cair sebagai berikut. Glukosa sebanyak 20 gram per liter, pepton 0,1 gram per liter, potasium hidrogen fosfat sebanyak 0,75 gram per liter, lalu amonium dihidrogen fosfat sebesar 1 gram per liter, lalu ada magnesium fosfat sebesar 7 gram dan air sebesar 0,5 gram per liter. Campuran ini diaduk hingga seluruh nutrisi bercampur dengan limbah secara baik. Nah, untuk bibit mikroba aerob ini diambil dari lumpur parit pembuangan limbah cair industri tahu, kemudian dimasukkan ke dalam larutan tadi yang sudah disiapkan terlebih dahulu, lalu diberi aerasi selama 2-4 minggu agar mikroba aerob dapat berkembang biak. Lalu limbah cair tahu yang telah disaring dengan kain halus tadi sebanyak 50 liter dimasukkan ke dalam tangki umpan dan ditambahkan starter tadi bibit mikroba sebanyak 10% volume yang telah disiapkan terlebih dahulu. Campuran tersebut kemudian dipompakan ke dalam reaktor biofilter hingga terisi penuh. Kalau penuh itu ditandai dengan cairan mulai keluar dari keran pembuangan atas ya yang tadi. Terus selanjutnya keran pembuangan ditutup. Pada saat awal sistem dioperasikan secara bed selama 2 hari. Kemudian dilakukan sirkulasi melalui tangki umpan selama kurang lebih 14 hari. Maka pada permukaan media kerikil yang ada di dalam reaktor telah diselimuti lapisan mikroorganisme yang semakin menebal. Ini yang disebut biofilm. Terus proses penghentian pembuatan biofilm ini ditandai dengan menganalisis COD. Bila COD tercapai konstan, maka dilakukan proses utama. Setelah pembuatan film atau pembibitan mikroba tercapai, maka percobaan dengan konsentrasi umpan 500 mg per liter, tinggi unggun media filter 100 cm, dan variasi HRT 5, 7, dan 9 jam dilaksanakan secara paralel dalam 6 unit reaktor biofilter aerob. Nah, 5 dari tangki umpan dipompakan ke tangki biofilter aerob yang diberi aerasi. Air limbah mengalir dari atas ke bagian bawah reaktor biofilter, dan selanjutnya air limbah hasil olahan dialirkan ke tangki penampungan produk atau pengendapan akhir melalui bagian bawah, dan efluen keluar melalui saluran pembuangan. Setelah run 1 selesai, proses percobaan dilakukan menurut variasi kombinasi perlakuan. Untuk memantau jalannya proses sampel limbah tahu diambil secara periodik pada 2 titik yang telah ditentukan, yaitu K1 dan K4 setiap 24 jam untuk setiap run. Hal ini dilakukan karena laju alir umpan kontinu. Dilakukan prosedur analisis COD untuk menunjukkan besarnya kandungan senyawa organik yang terdapat dalam air limbah tahu, dan analisis MLSS menunjukkan besarnya padatan tersuspensi dalam air limbah tahu. Hasilnya, kinerja biofilter aerobik menggunakan media batu kerikil sebagai biofilter untuk mengubah limbah cair industri tahu pada rentang penelitian yang dilakukan dengan variasi kombinasi perlakuan, konsentrasi umpan sebesar 500 mg per liter, HRT 9 jam, dan tinggi unggun 125 cm memberikan persen reduksi COD tertinggi sebesar 72,93% dan persen reduksi MLS atau padatan yang terlalu tertinggi sebesar
74,96%. Hasil yang dicapai khususnya parameter COD belum memenuhi syarat baku mutu karena masih jauh di atas yang dipersyaratkan. Sedangkan untuk parameter MLS sudah memenuhi syarat baku mutu karena hasil yang dicapai jauh di bawah yang dipersyaratkan. Nah, selain itu, proses pengolahan limbah cair dengan sistem biofilter atau biakan melekat mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, dengan adanya air limbah yang melalui media tempat tumbuhnya mikroorganisme sebagai biofilter akan menghasilkan lapisan lendir yang menutupi media tumbuh atau disebut biological film. Air limbah yang masih mengandung bahan organik yang belum teruraikan pada bak pengendap bila melalui lapisan lendir ini akan mengalami proses penguraian secara biologis. Efisiensi biofilter tergantung dari luas kontak limbah dengan mikroorganik yang menempel pada permukaan media. Lalu, apabila semakin luas bidang kontaknya, maka efisiensi penurunan konsentrasi bahan organik maka makin besar. Biofilter juga berfungsi sebagai media penyair air limbah yang melalui media ini sehingga konsentrasi padatan terlalu atau tersuspensi dan bakteri Escherichia coli akan berkurang. Lalu sistem biofilter upflow akan menghasilkan efisiensi penyaringan yang lebih besar karena sistem aliran dari bawah ke atas akan mengurangi kecepatan partikel yang terdapat pada air limbah, di mana partikel yang tidak terbawa aliran ke atas akan mengendap di bak filter. Jadi untuk pengolahan limbah secara biofilter aerobik ini belum menemukan efisiensinya karena COD-nya belum memenuhi syarat yang telah diputuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Mungkin kalau menurut saya bila dikombinasikan dengan biofilter anaerob lalu aerobik maka si padatan yang terkandung padatan COD dan BOD-nya akan lebih besar lagi terserap, akan lebih besar lagi penurunannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, segala ketidakjelasan saya dalam berbicara, saya juga masih belajar. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti aku akan jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kalau ada kesalahan, silahkan koreksi. Kalau ada kekurangan, silahkan kritik. Mari kita belajar bersama-sama untuk mencapai lingkungan yang lebih sehat dan lebih nyaman. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.